dikit yuk. Mundur yuk, mundur. Oh berembun habis tempat AC. Iya dari AC. Stok dulu kali ya. Nunjukin nggak? Ah. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Munduran nih, munduran. Ya, munduran dikit yuk. Habis itu udah di ini nih, stoknya nanti aja. Masuk deh. Udah stoknya udah. Belum. Masuk apa? Udah belum ya? Masuk Pak. Belum, tar dulu. Kasian banget aku wawancara pakai beginian. Berat ya. Iya, ngerambat. Sebenarnya teman-teman wartawan. Ya, stok dulu dah. Ya, Rol. Oke, aman? Ya. Let's go. Nah, Oke. pertanyaan pertama. Bang Ata mau begini enggak apa-apa? Hah? Enggak dong. Dipegangin apa Kan gimana? udah di stok Nggak usah. Udah, taruh aja dulu, Ditaruh Kak. aja. enggak apa-apa. Oh, nggak jadi kita langsung jawab aja. Iya. Apa ya? Taruh aja, Tak. Berat, Tak. Berat nih kayaknya. Kalau enggak ditaruh di situ di depannya. Nah, gitu Nah, aja. ya, gitu. Ah, boleh. Itu dong, Pak Ijul. Agak tengah aja kali ya. Nah, udah. Oke. Udah. Bang Atanya di depan sama itu. Oke. Oke. Sip, ya, Rol. Oke, Bang Atta akhirnya Bang Atta, majuan jebol dong. juga nih. Sudah terjual. Seperti apa sih? Alhamdulillah. Mungkin perasaannya dulu. Alhamdulillah. Mungkin karena diawali untuk sesuatu yang baik, ketemulah dengan orang baik. Gitu. Jadi karena niat baiknya adalah ini untuk membantu pembangunan tempat penghafal Quran yang aku lagi bangun. Ya alhamdulillah segala izin progresnya semua sudah berjalan, sudah pembangunan. Dapat lagi bantuan dari penjualan headband ini dari seorang yang baik hati namanya Mas Reza Paten. Mas Reza, kenapa akhirnya dirimu yang ingin yang membeli? Oh, awal juga saya nggak menyangka loh. Saya waktu itu sudah sebenarnya sepertinya yang menang bukan saya. Karena biasanya lelang seperti ini, itu di menit-menit terakhir itu ada aja tuh nanti yang masuk. Oke. Angka berapa lebih besar lagi, ya kan? Tapi waktu itu ya udah, saya dalam hati ya, nanti kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa menggunakan uang saya untuk hal-hal baik, saya ingin uang saya ini kepakai di sini. Itu sih. Akhirnya setelah saya bid ya di angka 2 miliar 222 juta 222.222 rupiah, ya udah saya dalam hati ya pasrah, ikhlas aja udah. Dalam waktu 24 jam kalau memang rezeki saya dapat. Berarti saingannya banyak ya pada saat itu. Aduh, Banyak, ada berapa ampun. saingan tuh? Berapa Ribu tuh. Banyak. Karena aku tuh kemarin bilang gini, tadinya kan paling nih berapa kayak 300 sampai 500 juta gitu kan. Karena kan headband gitu kan. Tiba-tiba kok ngebitnya orang bukan kelipatan 10-20 juta, tapi kelipatan 300 juta gitu. 500, ada yang ngebit 800, ada yang ngebit 1M. Bro ini sempat ngebit 1M. Ada lagi yang nimpalin 1,1, 1150, 1,2, 1,3, 1,4. Saya bilang nih grow terus. Di tengah malam masih ada yang ngebit 1,8. Iya. Nah besoknya 19. Bro sempat ngebit juga ya 19 juga ya. Oh bukan, 19 ada yang lain. Ada yang lain Lalu ada 2 miliar. 2 miliar. Di situ akhirnya ya udah. Waktu itu pagi-pagi bener jam 8-an. jam 8-an. Akhirnya saya bilang, bismillah, kalau memang ini rezeki saya, ya saya dapat. Udah 2 miliar 222 juta 222.222 rupiah. Ada arti tersendiri gak sih di nominal itu, di angka itu? Wah kalau itu bro apa tuh artinya? Jadi itu kan waktu saya bid itu tanggal 21 Januari. Artinya kalau saya berhasil memenangkan lelang tersebut, maka angka saya ditutup di tanggal 22 Januari 2022. Jadi pas aja 22 Januari 2022 memenangkan 2 miliar 222 juta 222.222 rupiah. Karena bertepatan ada kemungkinan juga kan anak saya ini lahir tahunnya 2022. Bulannya juga 2 kan. Bulannya juga. Jadi udah banyak dua-duanya. Kebetulan ya. Iya, jadi nggak tahu ya, mungkin ini jalan Tuhan gitu ya. Jangan-jangan nanti jadi angka hoki. Iya. Iya, jangan-jangan ini jadi angka hoki juga kita berdua malah. Iya. Angka hoki kita berdua ya. Jangan ini pertanda. Pertanda. Kita berdua bisa ada suatu proyek baru. Waduh. Dan ini sebelumnya nggak ada settingan, nggak ada apa, karena saya juga nggak kenal sama Bro Reza, Bro Reza juga nggak kenal sama aku. Ya mungkin kita tahu-tahunya ya dari sosmed atau bagaimana. Maksudnya secara kayak kita ketemuan ini baru sekarang. Bang Reza kenapa tertarik dengan handband? Padahal cuma handband doang loh.
bukan cuma loh. Kalau orang awam kan berpikir Jadi gini, saya udah cerita sama Mas Atta ya. Ada 2 value yang bisa didapatin dari headband tersebut. Yang pertama itu dari sisi ibadah, ya kan? Kita udah tahu hasil lelang digunakan untuk pembangunan pengapalan Al-Quran ya. rumah apa tuh? Lalu yang kedua dari sisi bisnisnya. Jadi kan kita tahu sekarang ini lagi rame NFT. Ada seorang pemuda foto selfie bisa laku berapa miliar ya kan? NFT itu kan secara konsep harusnya unik. Artinya hanya satu itu saja. Dan yang kedua divalidasi oleh semua pihak bahwa yang memiliki NFT tersebut adalah ya si pemilik. Ya kan menggunakan platform blockchain. Begitu juga dengan ini. Memang ini bukan digital, ini fisik. Tetapi secara konsep ini unik dan divalidasi oleh semua orang, ya kan, dan juga semua media bahwa headband yang menemani perjuangan Atta merintis karirnya sekarang jadi miliknya Reza Paten. Itu. Sekarang coba saya bayangin. Ini nanti ya kan mungkin banyak orang nggak mengerti value-nya. Bayangkan kalau misalnya Mas Atta ini tambah bersinar, ya kan, bisa menjadi seorang apa? Contoh ya, menjadi seorang presiden misalnya. Aduh, gimana? Sekarang bayangin. 20-30 tahun dari sekarang menjadi seorang yang sangat berpengaruh seperti itu. Dan semua orang tahu pemilik headband ya, yang pertama kali menemani Mas Atta merintis karirnya itu Reza Paten. Berapa ini nilainya? Oh, dia. Waduh. Sampai ke situ ya sudah Kesan jauh banget ya, saya aja nggak kepikir. Tadi saya juga ngomong sama Atta, Saya bayangin, sampai Tak. bingung. Ini kalau saya pajang ya di ruang tamu saya. Setiap kali ada tamu, teman keluarga datang, pastinya kan jadi pembahasan. Saya bilang gitu. Jadi kan udah nggak perlu pusing lagi cari topik. Mau ngomongin apa, iya kan? Iya kan? Mau basa-basi ngomong apa ya ngomong ini. Ini udah. Ya, oke, Bang, ini kan berheadband. Berarti nanti ada lagi loh. Waduh, belum kepikir. Pokoknya saya kalau bikin-bikin begini buat apapun yang kepentingannya buat masyarakat gitu ya. Jadi kan berkarir segala macam. Waktu saya pakai headband ini kan juga awalnya dibully-bully orang. Wah ini mas-mas headband lah. Ini ngapain sih kemana-mana pakai headband. Tapi orang tuh nggak tahu dibalik itu kan headband ini tuh apa ya? Saya itu dari benar-benar Berapa tahun menemani? wah ini jadi gini dulu tuh saya kan nyari ciri khas. Jadi saya carilah kacamata, tapi ternyata kacamata udah ada. Akhirnya saya lihatlah headband. Saya nyoba pakai kain pertamanya. Kain warna ada merah, ada apa gitu. Ih bagus juga nih. Udah mulai terus saya ngefollow pakai kain itu. Nah akhirnya saya bilang saya harus cetak headband pertama saya yang ada AHA, yang pakai brand saya ini AHA. Akhirnya dicetak lah. Maka ini tuh udah luntur-luntur nih semua. Dan ini tuh coraknya batik. Yap. Jadi ini kalau dibuka batik karena ini corak batik ini biar mewakili Indonesia. Jadi inilah saya bikin. Dan waktu saya pakai ini dari situ lah hasil ide segala macam sampai bisa sekarang hampir 30 juta subscriber kan nggak ada yang tahu. Jadi betul kata Mas itu saya yang baru kepikir ini sejarahnya menurut saya berarti buat hidup saya. Maka saya bilang nanti kalau sekali-sekali saya mau lihat lagi boleh ya. Ini ya kurang pedo kali ya. Kita melihat ini bukan sekedar headband tapi kayak Tuhan udah cukup jauh ya perjuangan saya. Dan ini headband tuh semua orang tahu itu Atta Halilintar. Kalau ada orang pakai headband ya pasti Atta Halilintar. Orang mau parodiin aku, mau bikin apalah, mau ngeledek ataupun mau muji pasti pakai headband. Sampai di Halloween orang jadi Superman, Batman, jadi apa itu aku lihat pada pakai headband terus mereka nyoret dan itu menurutku itulah saking headband itu udah jadi icon sendiri di hidup aku gitu dengan aku yang sekarang segala macam. Wah Berarti sudah pede dong dengan tidak memakai headband lagi. masih belum pede. Tunggu saya belum tumbuh ini kan masih dalam ini ya. iya masih membiasakan diri lah. Rencananya hanya untuk dipajang atau dipakai juga kayak Abang? Oh, gini, ini saya jaga. Oke. Saya jaga. Memang pasti ini tidak saya pakai, memang saya pajang. Oke. Di situ. Kecuali kalau yang hasil lelang sebelumnya itu saya pakai memang. Gitu. Kalau yang ini itu memang saya pajang di ruang tamu saya. Saya akan jaga baik ini. Karena harapan saya 20-30 tahun ke depan ini masih terjaga dengan sangat baik sekali. Jadi nilai sejarahnya ini Iya tuh guys, lihat ya, ini tuh aku simpen di namanya laci baju. Jadi kayak ada dulu aku kan suka desain baju pertamaku, pertamaku tuh aku simpen aja. Ada yang sablon yang lepas tuh aku simpen dalam satu tempat. Tapi habis ini laku semua headbandku yang lama-lama aku masukin ke
lemari besi. Aset ya. Aku bilang gua gokil ya. Takutnya habisnya orang nyari-nyariin headband gua jadi habis di situ diambil-ambilin. Aduh, tapi memang luar biasa bro ini. Istri sendiri komentar apa pas tahu? Pas waktu lagi ikut lelang, Sam, udah 1 M, udah 1,2, udah ngeheran-heran. Waktu udah masuk ada yang ngebid di angka 1,3 aja, wah gila Sam, udah tutup aja tutup. Aku bilang, jadi kita di tim udah bilang gini, udah kita tutup, nggak enak kalau terlalu tinggi. Saya ngerasa nggak enak, headband laku terlalu tinggi. Nanti makin tinggi bukannya bagus, takutnya malah kita diomongin nih, wah apa sih headband doang gitu kan. Tiba-tiba naik, wah makin kenceng. Makanya waktu itu tadinya nggak ada tulisan rulesnya, karena tadinya timku mungkin mau bikin seminggu. Udah taruh rules, biar kita kelarin cepet. Gitu. Tadinya masih mau dibuka ya? Tadinya tuh mau dibikin seminggu. Kita soalnya belum pernah lelang nih pertama kali. Jadi bikin peraturannya 7 hari deh. Cuman nggak ada rules, udah langsung bikin rules. Abang, kenapa sampai akhirnya mau semuanya diinfakkan uang itu buat pembangunan rumah Afif? Ya masa buat aku, kalau aku kan alhamdulillah ya Tuhan udah ngasih ini semua, udah ngasih rejeki segala macem gitu. Jadi menurutku aku nih lagi ya alhamdulillah yang pertama waktu itu kan pembangunan masjid alhamdulillah lancar, udah jadi. Sekarang yang selanjutnya ini mau bangun tempat penghafal Quran, proses dan lain-lain. Yang menurutku pengennya tuh sampai di tempat penghafal Qurannya tuh ada anak-anak itu diajarin berusaha juga. Jadi pengen ada kayak peternakannya. Jadi anak-anak penghafal Quran ini sekalian menghafal, dia sekalian belajar bisnis. Ada kegiatan. Jadi pengen dibikin mereka itu kayak di situ ya kegiatan yang project akhirat lah istilahnya. Kalau project akhirat gini nggak usah kita pikir wah ini bakal berapa. Jadi karena itu niatnya begitu, aku tadinya nggak mau nyeritain takutnya gimana nih ya ngomongnya kalau ke orang-orang. Namun orang baik ini memang dia niatnya walaupun beliau ini pikir panjang ini investasi, tapi kan duit segitu membantu banget. Mungkin buat Mas Reza duitnya banyak, tapi kalau ini buat kita bangun tempat itu berapa doa. Nanti sampai kita dikubur nanti. Di daerah mana boleh tahu, Bang? Di Cianjur. Udah berapa persen bang pembangunan? Nanti pelan-pelan sih kita kasih tahu. Jadi dari alhamdulillah dari Mas Reza, dari proses progres yang awal juga nanti insya Allah kita update. Kenapa pemilihnya Cianjur? Memang mau yang dekat-dekat dulu atau karena ngikutin paman. Gitu, karena paman ada yang ngurus segala macam. Jadi menurutku lebih enak kalau ada yang ngurusnya, karena kan aku tiap hari kerjanya di Jakarta. Jadi kalau ada sama paman, abangnya mamahku. Insya Allah lah kita doakan lancar. Dan aku hari ini juga berterima kasih Mas Reza berpartisipasi untuk bangun suatu hal yang jadi mimpi juga di hidupku. Karena pengen juga kalau tiba-tiba tiap bulan ada yang doain kita. Oke hari ini ngaji sebutinnya namanya, nama kita ya Mas ya disebutin di situ. Itu kan udah nggak ada nilainya gitu kan. Nanti kalau kita meninggal duit udah nggak ada apa-apanya. Pas kita meninggal yang dihitung kan apa yang kita bikin nanti gitu. Bang, setelah ini ada project lagi? Apa tuh? Apa?